Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama saya sendiri Dewi Maryam, NIM 202111014. Kedua Nevo Himawan, NIM 1621111143. Yang ketiga Aufi Desfa Sabrina Kusnadila, NIM 202111013. Dan yang terakhir Alvita Sari Wahyuningrum, NIM 202111015. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang kelompok ahli waris, yang diantaranya ada Ashabul Furud, Asobah, dan Dawil Arham. Ahli waris Ashabul Furud. Ahli waris Ashabul Furud yaitu para ahli waris yang memperoleh bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara, yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah aul dan rod. Dalam Al-Quran hanya ada 6, yakni setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Fathur Rahman menambahi bahwa di samping yang 6 tersebut masih terdapat satu macam furudul muqaddarah hasil ijtihad para jumhur ulama, yaitu 1/3 sisa harta peninggalan. Para ahli waris yang termasuk ashabul furud tersebut apabila dirinci dengan syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut. A. Setengah, menjadi bagiannya 5 orang, yaitu 1. Anak perempuan, 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki, 3. Saudara perempuan sekandung, 4. Saudara perempuan seayah, dan 5. Suami. B. 1/4, menjadi bagiannya 2 orang, yaitu 1. Suami atau duda, 2. Istri atau janda. C. 1/8, menjadi bagiannya 1 orang, yaitu istri jika bersamaan dengan anak. D. 2/3, menjadi bagiannya 4 orang, yaitu orang-orang yang mendapat bagian setengah, kecuali suami dengan ketentuan mereka tidak sendirian akan tetapi berbilang. E. 1/3, menjadi bagiannya 2 orang, yaitu 1. Ibu, 2. Saudara laki-laki atau perempuan seibu. F. 1/6, menjadi bagiannya 7 orang, yaitu 1. Cucu perempuan dari anak laki-laki, 2. Ibu, 3. Bapak, 4. Nenek, 5. Kakek, 6. Saudara perempuan sebapak, 7. Saudara laki-laki maupun perempuan seibu. Selanjutnya yang kedua adalah ahli waris asobah. Kata asobah menurut bahasa yaitu pembela, penolong, pelindung, atau kerabat seseorang dari jurusan ayah. Sedangkan menurut istilah ulama faraid memberi definisi, yaitu asobah adalah ahli waris yang tidak mendapat bagian yang sudah ditentukan besar kecilnya yang telah disepakati oleh seluruh fuqaha, seperti ashabul furud, dan yang belum disepakati seperti dawil arham. Asobah terbagi menjadi 2 bagian, yakni asobah nasabiyah yang dikarenakan nasab dan asobah sababiyah yang dikarenakan sebab memerdekakan hamba sahaya. Mengenai asobah nasabiyah, para ahli faraid membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, asobah bin nafs. Asobah bin nafs ialah tiap-tiap kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh orang perempuan. Mereka mendapatkan bagian sisa karena status dirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Golongan ahli waris asobah bin nafs yaitu mereka dari golongan ahli waris laki-laki kecuali saudara laki-laki seibu, ditambah dengan mu'tik dan mu'tikoh, atau disebut orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan
hamba sahaya. Prinsip penerimaan ahli waris asobah berdasar kedekatan kekerabatannya, yakni kekerabatan yang paling dekatlah yang berhak menerima bagian sisa setelah diambil ahli waris ashabul furud. Kemudian yang kedua adalah asobah bil ghair. Asobah bil ghair adalah tiap wanita yang mempunyai furud tapi dalam mewaris menerima asobah memerlukan orang lain dan dia bersekutu dengannya untuk menerima asobah. Orang-orang yang menjadi asobah bil ghair adalah ahli waris perempuan yang menjadi asobah beserta ahli waris laki-laki yang sederajat dengannya. Jika ahli waris laki-laki itu tidak ada, maka ia tidak menjadi asobah melainkan menjadi ashabul furud. Ahli waris penerima asabah bil ghair tersebut adalah: yang pertama, anak perempuan bersamaan dengan anak laki-laki; yang kedua, cucu perempuan garis laki-laki bersamaan dengan cucu laki-laki garis laki-laki; yang ketiga, saudara perempuan sekandung bersamaan dengan saudara laki-laki sekandung; yang keempat, saudara perempuan seayah bersamaan dengan saudara laki-laki seayah. Mereka menerima bagian asabah bil ghair secara bersamaan dengan ketentuan ahli waris laki-laki menerima 2 kali bagian perempuan. Dasarnya adalah Quran Surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bagian warisan anak-anakmu untuk seorang anak laki-laki sama dengan 2 orang anak perempuan. Selanjutnya, ashabah ma'a al-ghair. Ashabah ma'a al-ghair adalah tiap wanita yang memerlukan orang lain dalam menerima ashabah, sedangkan orang lain itu tidak bersekutu menerima ashabah tersebut. Artinya, ahli waris ashabah ma'a al-ghair menerima bagian sisa karena kebersamaannya dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tersebut tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. Mereka yang berhak mendapat bagian ashabah ma'a al-ghair adalah: yang pertama, saudara perempuan sekandung sendiri maupun berbilang apabila bersamaan dengan anak atau cucu perempuan dari garis laki-laki; yang kedua, saudara perempuan seayah sendiri maupun berbilang apabila bersamaan dengan anak atau cucu perempuan dari garis laki-laki. Ahli waris zul arham, pengertiannya dari kata al-arham, jamak dari kata rahmun yang artinya tempat janin terbentuknya di dalam perut ibunya. Itu secara bahasa, sedangkan makna luasnya yakni seseorang yang dihubungkan dengan orang lain atau kerabat seperti itu karena adanya hubungan darah. Hal ini juga dibenarkan oleh Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 75, yang artinya seseorang berhak atas orang lain jika masih ada hubungan atau kerabat. Kemudian untuk syarat sendiri ada 2 syarat untuk zul arham mendapatkan warisan itu ada 2, yakni tidak terdapatnya asbabul furud dan asobah. Walaupun terdapat 1 asobah saja, tetapi yang lain tidak ada, tetap tidak dapat. Yang kedua, jika ingin mendapat harus syaratnya bersama dengan suami atau istrinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.